Kenapa peristiwa Isra itu terjadi? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam setelah 11 tahun menjadi nabi, 11 tahun menjadi rasul, perintah salat belum turun. Hampir 11 tahun lamanya perintah salat belum turun. Jadi bukan berarti pada masa itu kenabian datang, risalah Allah turun melalui Jibril, kemudian ada perintah salat. Enggak. 11 tahun lamanya Rasulullah dan para sahabat belum melaksanakan salat sebagaimana kita hari ini. Diawalinya kapan? Beberapa bulan sebelum peristiwa Isra, istri beliau yang paling dicintai oleh beliau yang bernama Khadijah bintu Khuwailid wafat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika wafat istri beliau Sayyidah Khadijah, apa yang terjadi kepada Nabi? Beliau sangat berduka, beliau sangat bersedih karena dicintai bukan hanya oleh seorang istri biasa, tapi Khadijah adalah wanita pertama yang iman kepada Nabi. Manusia di dunia ini yang iman pertama kepada Nabi ya Khadijah. Ketika risalah itu turun kepada Nabi, orang yang pertama langsung iman itu Khadijah. Dan setelah itu kemudian Sayyidah Khadijah menghabiskan hartanya berjuang bersama Nabi. Padahal Khadijah itu orang kaya raya, Bu. Sayyidah Khadijah itu seorang bangsawan. Tapi Sayyidah Khadijah menanggalkan dan meninggalkan kebangsawanannya karena apa? Demi berbakti kepada Nabi sang suami. Sayyidah Khadijah menghabiskan seluruh hartanya untuk apa? Berjuang bersama Nabi. Maka ketika Khadijah wafat, terpukullah hati Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan berduka yang tiada terperi. Kedua, setelah wafatnya Khadijah, wafat pamanda beliau yang bernama Abu Talib bin Abdul Muttalib. Abu Talib adalah paman Nabi sebab beliau adalah adik dari ayah Nabi yang bernama Abdullah. Banyak paman Nabi, ada yang beriman, ada yang tidak beriman. Yang beriman diantaranya adalah Hamzah bin Abdul Muttalib dan Abbas bin Abdul Muttalib. Ada juga yang tidak beriman, termasuk diantaranya adalah Abu Lahab dan Abu Talib. Abu Talib walaupun tidak beriman kepada Nabi, tapi melindungi Nabi. Karena Abu Talib yang memelihara Nabi dari usia 8 tahun sampai kemudian dewasa. Ketika Abu Talib wafat, sebelumnya wafat istri beliau, maka berdukalah hati Nabi. Maka tahun itu di dalam sejarah Islam dikenal sebagai Amul Hazan, tahun duka cita bagi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, karena wafatnya dua orang yang sangat dicintai dan dibanggakan dan melindungi kehidupan Nabi. Dalam suasana yang berduka ini, Nabi kemudian duduk terpekur di sisi Baitullah. Pada malam tanggal 27 Rajab, 11 kenabian, maka datanglah malaikat Allah yang bernama Jibril alaihi salatu wassalam, menyampaikan kepada Nabi bahwa Allah memerintahkan kepada beliau untuk melakukan perjalanan atau rihlah spiritual yang kita kenal dengan malam terjadinya Isra Mi'raj Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Singkatnya, karena ceramahnya biar singkat, karena insya Allah masih ada acara-acara yang lain. Kemudian setelah Nabi berjalan dari kota Makkah menuju Al-Aqsa, di mana Al-Aqsa Palestina hari ini yang diperebutkan oleh orang-orang Filistin, Muslim Palestina dengan orang-orang Yahudi Israel. Disitulah tanah yang diberkahi. Kenapa diberkahi, Ustaz? Saya singkat saja sejarahnya. Kalau saya jelaskan panjang 1 minggu nggak selesai. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Makkah, tempat lahirnya Nabi. Makkah, tempat wahyu turun. Makkah,
tempat di mana kemudian Islam itu berawal dan bermula. Dan dari Makkah kemudian Nabi berangkat. Makkah itu dibangun oleh Nabi Allah Ibrahim alaihi salatu wassalam secara utuh dan sempurna. Tempat pertama yang dibangun di atas muka bumi ini adalah Masjidil Haram. Setelah 40 tahun lamanya baru kemudian dibangun Al-Aqsa. Pertanyaannya, kenapa hari ini Al-Aqsa diperebutkan antara Palestina dengan Israel? Karena orang-orang Bani Israel yang merupakan keturunan Nabi Ibrahim. Ibrahim punya 2 istri. Saya kasih gambaran sederhana saja biar gampang. Ibrahim punya 2 istri. Istri yang pertama bernama Sarah, istri yang kedua bernama Hajar. Sarah berasal dari Mesir, Hajar berasal dari Palestina. Yang dari Mesir nanti melahirkan anak bernama Nabi Ishak. Yang dari Palestina melahirkan putra yang bernama Nabi Ismail. Yang dari Mesir tadi, Sarah melahirkan Ishak. Ishak punya anak namanya Yakub. Yakub ini yang kemudian dikenal sebagai Israel. Keturunan Yakub 12. Nabi Yusuf bersaudara. Ada Yusuf, ada datuknya Nabi Musa bernama Lewi, ada namanya Yahuda, datuk moyangnya Nabi Daud. Maka 12 keturunan Nabi Yakub ini disebut Bani Israel. Kapan orang ini pindah? Orang-orang ini ada di sekitar Mesir. Kemudian dibawa pindah oleh Nabi Musa setelah berapa ratus tahun. Dibawa pindah ke sebuah tanah yang hari ini sering disebut sebagai Yerusalem. Yerusalem itu kalau di dalam bahasa Mesir disebut sebagai Yerushalayim, atau di dalam bahasa Irak lama disebut Ursalimum. Di dalam bahasa Ibrani disebut sebagai Yerusalem, di dalam bahasa Arab disebut sebagai Darussalam. Nah, di situ kemudian turun ratusan nabi, turun 3 kitab suci, maka Allah sebutkan alladzi barakna haulahu. Maka tempat ini adalah tempat yang barokah. Ada 3 kota suci bagi umat Islam. Pertama Makkah, tempat lahirnya Nabi Sallallahu alaihi wasallam, tempat di mana Baitullah itu ada. Yang kedua Madinah, tempat hijrahnya Nabi dan wafatnya Nabi. Yang ketiga Masjid Al-Aqsa yang ada di Palestina. Maka Al-Quran menyebutnya sebagai tanah yang barokah. Maka ibu-ibu yang Allah berikan kesempatan haji, kemudian nanti ziarah di Masjidun Nabawi, semoga kita diberikan kesempatan oleh Allah bisa berziarah ke Masjid Al-Aqsa yang ada di Palestina. Karena tempat inilah tempat mi'rajnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari Masjid Al-Aqsa naik langit pertama sampai ke-7 hingga ke Mustawa dan Sidrah Al-Muntaha, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menerima perintah salat untuk kita semuanya. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad.